Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menjelaskan pengantar untuk membaca dan mempelajari surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus merupakan dokumen pastoral dan teologis yang lahir dari keprihatinan mendalam terhadap arah iman gereja di masa akhir pelayanan rasuli. Pengantar surat ini tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang historis, tetapi juga sebagai kerangka hermeneutis bagi seluruh isi surat. Rasul Petrus menulis dengan kesadaran akan keterbatasan waktu hidupnya dan urgensi pewarisan iman yang murni. Surat ini memperlihatkan keseimbangan antara penghiburan dan peringatan yang tegas. Dengan demikian, pengantar pada surat 2 Petrus menempatkan pembaca dalam situasi krisis iman yang nyata. Secara tradisional, penulis surat ini diidentifikasikan sebagai Rasul Petrus, salah satu murid terdekat Yesus dan saksi mata kehidupan, penderitaan, serta kebangkitannya. Gaya bahasa dari surat 2 Petrus berbeda dengan surat 1 Petrus, namun menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak menggugurkan kepengarangan rasuli. Variasi gaya dapat dijelaskan oleh penggunaan amanuensis yang berbeda atau situasi pastoral yang berbeda. Otoritas rasuli Petrus justru terlihat dari keberanian dan ketegasan teologis surat ini. Dengan demikian, kita sebagai orang Kristen menerima 2 Petrus atau surat 2 Petrus sebagai bagian dari kanon yang sah dan berwibawa. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penekanan Rasul Petrus pada kesaksian pribadi dan otoritas kerasulan menunjukkan kesadaran akan tantangan terhadap legitimasi ajaran rasuli. Rasul Petrus tidak menulis sebagai teolog spekulatif, tetapi sebagai saksi Injil yang hidup. Surat ini mencerminkan keintiman antara pengalaman iman dan tanggung jawab pengajaran. Kepengarangan Rasul Petrus memberi bobot historis dan spiritual pada peringatan yang disampaikan. Dengan demikian, iman Kristen diteguhkan sebagai iman yang berakar pada peristiwa sejarah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengenai tahun penulisan, banyak sarjana menempatkan surat 2 Petrus pada akhir dekade 60-an Masehi. Kemungkinan antara tahun 64 sampai 67 Masehi. Penanggalan ini berkaitan erat dengan kesadaran Rasul Petrus akan kematian yang semakin dekat, sebagaimana tersirat dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 14. Nada testamenter pada surat ini menunjuk pada fase akhir kehidupan rasuli. Surat ini kemungkinan ditulis tidak lama sebelum penganiayaan besar di bawah pemerintahan Nero. Dengan demikian, surat 2 Petrus berdiri di ambang transisi dari zaman Rasul ke zaman pasca rasuli. Konteks historis surat 2 Petrus ditandai oleh munculnya ajaran sesat di dalam komunitas Kristen sendiri. Tidak seperti surat 1 Petrus yang berfokus pada penderitaan eksternal, surat 2 Petrus menanggapi ancaman internal yang bersifat doktrinal dan moral. Adanya guru-guru palsu memanfaatkan kebebasan Injil untuk membenarkan kehidupan yang tidak kudus. Hal ini sebagai bentuk awal antinomianisme dan libertarianisme. Gereja dipanggil untuk membedakan antara kebebasan dalam Kristus dan penyalahgunaan anugerah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pergumulan teologis utama dalam surat 2 Petrus berkaitan dengan otoritas kebenaran dan keandalan pengharapan eskatologis. Beberapa pihak meragukan janji kedatangan Kristus yang kedua dan menuduh ajaran rasuli sebagai mitos. Rasul Petrus menanggapi dengan menegaskan dasar historis dan profetis iman Kristen. Disinilah iman Kristen tidak dibangun di atas spekulasi, melainkan di atas wahyu Allah yang pasti. Dengan demikian, surat ini bersifat apologetis sekaligus pastoral. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 2 Petrus dalam kerangka teologi wahyu yang progresif namun konsisten. Wahyu Allah dalam perjanjian lama dan kesaksian rasuli dalam perjanjian baru saling meneguhkan. Penolakan terhadap nubuat dan pengajaran rasuli berarti penolakan terhadap karya Roh Kudus. Oleh karena itu, pergumulan teologis dalam surat 2 Petrus bukan sekedar perdebatan intelektual, tetapi persoalan ketaatan kepada Allah.
Kebenaran selalu menuntut respon iman. Tema pengetahuan atau epinosis menjadi pusat teologi surat ini. Pengetahuan yang benar tidak dipisahkan dari kehidupan yang saleh. Pengetahuan tanpa kekudusan hanya akan melahirkan kesombongan rohani. Guru-guru palsu memisahkan pengetahuan dari ketaatan, sehingga iman menjadi kosong. Petrus menegaskan bahwa pengenalan akan Kristus harus menghasilkan transformasi hidup. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, konteks sosial gereja penerima surat ini kemungkinan berada di wilayah Asia Kecil. Sama seperti surat 1 Petrus, mereka hidup di tengah dunia Helenistik yang plural dan penuh pengaruh filsafat spekulatif. Ajaran sesat yang berkembang memanfaatkan bahasa kebebasan dan pengetahuan untuk menarik pengikut. Ini mencerminkan sinkritisme awal yang mengancam kemurnian Injil. Disinilah gereja dipanggil untuk kritis dan berakar dalam firman Tuhan. Pergumulan teologis lain yang penting adalah soal waktu dan kesabaran Allah. Penundaan parousia atau kedatangan Tuhan kembali menimbulkan keraguan dan ejekan. Kesabaran Allah adalah ekspresi kasih karunia, bukan tanda ketidakkonsistenan. Waktu Allah tidak dapat diukur dengan logika manusia. Dan kita sebagai gereja dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang aktif dan setia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 2 Petrus juga menegaskan kesinambungan antara etika eskatologi dengan etika itu sendiri. Pengharapan akan langit dan bumi yang baru menjadi dasar bagi kehidupan yang kudus. Eskatologi tanpa etika adalah penyimpangan iman. Guru-guru palsu justru menggunakan penundaan penghakiman untuk hidup sembrono. Dan kita tahu Rasul Petrus membalik logika tersebut dengan menekankan tanggung jawab moral. Dimensi kanonik surat 2 Petrus menunjukkan bahwa gereja mula-mula tidak alergi terhadap peringatan keras. Surat ini diakui karena kesetiaannya pada Injil, bukan karena kenyamanannya. Kasih sejati seringkali berbicara dengan tegas, dan teguran adalah bagian dari pemeliharaan Allah atas gerejanya. Dengan demikian, surat 2 Petrus berfungsi sebagai alat pembaharuan iman. Dari sisi eklesiologi, surat 2 Petrus menegaskan bahwa gereja adalah komunitas yang hidup dari pengajaran yang benar. Tidak ada ruang bagi relativisme doktrinal. Gereja adalah penjaga kebenaran, bukan pencipta kebenaran. Otoritas firman Tuhan menjadi pusat kehidupan gereja, dan tanpa fondasi ini gereja kehilangan identitasnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, secara kristologi seluruh pergumulan teologis dalam surat 2 Petrus berpusat pada siapa Kristus dan apa yang dijanjikannya. Penolakan terhadap kedatangan Kristus yang kedua pada dasarnya adalah penolakan terhadap pemerintahannya. Kristologi selalu menentukan arah, etika, dan pengharapan. Dengan demikian gereja hidup dari janji Kristus yang setia. Kristus adalah pusat iman dan sejarah. Secara pneumatologis, surat ini menegaskan peran Roh Kudus dalam pewahyuan dan penafsiran firman Tuhan. Nubuat tidak berasal dari kehendak manusia, melainkan dari dorongan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pengarang sejati kitab suci. Oleh karena itu, penolakan terhadap firman Tuhan berarti perlawanan terhadap Roh Kudus. Dan gereja dipanggil untuk hidup dalam ketaatan pada Roh Kudus dan firman-Nya. Secara pastoral, pengantar surat 2 Petrus menunjukkan hati seorang gembala yang tidak ingin jemaat tersesat setelah kepergiannya. Rasul Petrus menulis untuk memastikan kesinambungan iman lintas generasi. Pentingnya warisan rohani yang setia. Dan gereja tidak boleh bergantung pada figur tertentu, tetapi pada kebenaran Injil. Disinilah kesetiaan iman menjadi warisan yang paling berharga. Secara spiritual, surat ini mengarahkan pembaca kita pada pertumbuhan yang berkelanjutan dalam anugerah Allah. Iman yang tidak bertumbuh akan mudah disesatkan. Kehidupan rohani kita bersifat dinamis, bukan statis. Karena itu pertumbuhan iman merupakan karya anugerah yang menuntut partisipasi manusia. Sehingga spiritualitas Kristen bersifat aktif dan bertanggung jawab. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat Petrus memberikan penegasan kepada kita realitas adanya penghakiman. Surat 2 Petrus ini merupakan bagian dari Injil tersebut. Allah yang mengasihi adalah Allah yang adil. Penghakiman memberikan makna kepada keselamatan kita, dan tanpa penghakiman kasih karunia Allah kehilangan kedalamannya. Kita sebagai gereja dipanggil untuk hidup dalam takut akan Tuhan.
Secara keseluruhan, pengantar surat 2 Petrus memberikan persiapan kepada kita untuk menghadapi dunia yang penuh kebingungan teologis. Surat ini juga memanggil kita sebagai gereja untuk kembali kepada fondasi iman yang sejati. Kesetiaan kepada firman Tuhan menjadi jalan keselamatan. Disinilah anugerah dan kebenaran tidak dapat dipisahkan, karena Injil menuntun gereja menuju kemuliaan Allah. Implementasinya dari pemahaman kita di atas, dalam konteks gereja, pengantar surat 2 Petrus menegur kecenderungan menerima ajaran populer tanpa pengujian teologis. Maraknya teologi instan yang sensasional menuntut kedewasaan iman. Kita sebagai gereja dipanggil untuk membangun pendidikan teologi yang alkitabiah dan kontekstual. Kesetiaan pada ajaran rasuli menjadi fondasi kesaksian publik. Tanpa dasar ini, gereja mudah terombang-ambing oleh arus zaman. Bagi kita orang Kristen yang hidup sebagai minoritas, surat 2 Petrus meneguhkan pentingnya integritas iman dan moral. Tekanan sosial tidak boleh mendorong kompromi teologis, sementara pengharapan dan kedatangan Kristus memberikan kekuatan untuk hidup benar. Karena itu, kita dipanggil sebagai gereja untuk menjadi saksinya melalui kehidupan yang kudus dan yang konsisten. Kesetiaan iman tersebut menjadi bentuk kesaksian yang kuat. Yang terakhir, saudara, dalam konteks di negeri kita yang plural dan dinamis, surat 2 Petrus mengajarkan keseimbangan antara keterbukaan dan kewaspadaan. Kita sebagai gereja tidak menutup diri, tetapi juga tidak kehilangan identitas. Kebenaran disampaikan dengan kasih dan kebijaksanaan. Dengan demikian, ada pertumbuhan dalam anugerah Allah dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gereja, kita dapat berkontribusi positif bagi masyarakat, karena Injil menjadi sumber pembaharuan moral dan spiritualitas bangsa. Kiranya dengan secara singkat dijelaskan latar belakang konteks dari surat 2 Petrus, kita merenungkan betapa Tuhan telah memberikan persiapan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.